Selamat malam, perkenalkan nama saya Grace Mauli Syalagan dengan NIM 1001112822759 dari kelas IKMC. Video ini adalah untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munarawa, SKM MKM. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis ataupun di bidang kesehatan. Pada umumnya, manajemen dilakukan oleh jabatan tinggi seperti pemilik perusahaan sampai dengan manajer. Hal ini karena agar komando dari perusahaan itu dapat diberikan secara terpusat sehingga berjalan dengan efektif. Ada 4 fungsi dari manajemen. Yang pertama itu adalah planning. Planning adalah proses mempersiapkan sesuatu secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam perencanaan puskesmas itu, planning itu adalah proses untuk merumuskan masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan tujuan, sasaran dan target kinerja puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya, serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan juga program puskesmas. Yang kedua ada organizing. Organizing merupakan kegiatan pengaturan dan pembagian tugas kepada anggota organisasi untuk melakukan tugas yang telah direncanakan. Dalam puskesmas itu, pengaturan ini mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada actuating. Actuating adalah proses menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah controlling. Controlling adalah proses pengawasan yang perlu dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan terarah ke tujuan yang telah direncanakan. Oke, tadi fungsi manajemen dan juga pengertian manajemen sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan menganalisis jurnal. Jadi jurnal yang saya pilih itu adalah dengan judul Pengelolaan Program Keluarga Harapan pada Subprogram Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga di Kabupaten Dompu, Studi Kasus di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Nah, pada penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan PKH di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dan mengetahui dan mendeskripsikan strategi penguatan P2K2 PKH di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Jadi sebelum masuk ke analisis SWOT-nya dalam jurnal ini, saya ingin menjelaskan PKH tersebut adalah program keluarga harapan. Yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Terus untuk P2K2 itu adalah peningkatan kemampuan keluarga atau yang dikenal dengan Family Development Session atau PDS. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama kita masuk perencanaan ataupun planningnya. Perencanaan PKH di Desa Lepadi terdiri dari beberapa tahap, yakni pemilihan daerah dan pemilihan peserta PKH, pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH, verifikasi atau pemenuhan syarat, dan juga pemutahiran data. Nah, yang kedua itu adalah pelaksanaannya. Di tahap pelaksanaan dari pengelolaan PKH ini terdiri dari pencairan dana. Pencairan dana PKH atau bantuan tunai ini hanya diberikan kepada peserta yang lolos PKH, yaitu yang lolos dari seleksi yang tadi ada di perencanaan itu. Kemudian dengan itu pesertanya nanti akan membuktikan bahwa dia memiliki kartu PKH yang tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak. Kartu PKH itu diberikan langsung oleh pendamping PKH setelah peserta dinyatakan lolos sebagai peserta PKH. Nah, mekanisme alur penyaluran bantuan PKH itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pastinya pembukaan rekening KPM. Terus yang kedua adalah sosialisasi dan juga edukasi. Yang ketiga ada distribusi KKS dan juga BUTAP. Terus ada 4 full aktivasi yang dimana ini adalah laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening tersebut. Terus yang kelima adalah penyaluran bantuan sosial PKH. Terus yang keenam adalah penarikan dan juga pemanfaatan dana bansos PKH. Yang ketujuh penarikan dana oleh KPM. Yang 8 rekonsilasi hasil penyaluran bansos PKH. Dan yang terakhir adalah pemantauan, monitoring, evaluasi dan juga pelaporan. Dan untuk yang ketiga itu adalah pengawasan dan juga evaluasi. Pengawasan pada anggota masyarakat pun dilakukan itu secara berkala. Dengan demikian nanti pengembangan pelaksanaan KPH di daerah lain akan dilakukan jika hasil monitoring dan juga evaluasi mengindikasi tanda-tanda positif terhadap pencapaian tujuan. Jadi pengawasan yang dilakukan itu adalah yang dimana ada nih kewajiban yang dilakukan oleh penerima PKH ataupun KPM. Ini termasuk pengawasannya agar sistem ini berjalan dengan baik seperti itu. Yang pertama itu memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, terus melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas ke pustu, terus mengantarkan anak usia 0 sampai 5 tahun untuk posyandu. Terus yang keempat pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia. Yang terakhir adalah bagi anak usia sekolah itu harus rajin ke sekolah. Apabila nantinya peserta itu tidak memenuhi persyaratan di bagian pengawasan dan juga evaluasi, nanti peserta akan mendapatkan yang pertama itu peneguran tentunya, yang kedua itu ada pengurangan ataupun pemotongan dana PKH yang akan diterima, terus yang paling fatal yang ketiga adalah dikeluarkan dari peserta KPM. Nah, setelah analisis jurnal tadi, maka untuk program Keluarga Harapan ini kedepannya harusnya lebih memfokuskan pada proses penyadaran pada peserta agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan dan dapat menggunakan bantuan dengan semestinya.
dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan itu untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Terus pendampingnya itu dapat terus meningkatkan penguatan P2K2 agar efektif meningkatkan kesadaran peserta PKH. Selain itu, penguatan P2K2 pada jangka panjang akan dapat meningkatkan kemandirian peserta PKH. Dan strategi penguatan P2K2 PKH di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ini terdiri dari peningkatan kesadaran dan juga pembentukan perilaku, peningkatan kecakapan, keterampilan, dan peningkatan intelektual peserta PKH. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak mengenakan hati, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.